ini kan kita sudah sampai pada taraf panen ya, kami udah ikut panen ya. Boleh dikasih ini Bu, biar buah ini bertahan lama, bagaimana ini penyimpanannya. Yeah. Jadi ini kan jenis kurma yang masih kategori kurma muda ya, kurma muda. Teman-teman yang panen tadi itu memang udah pada fase rooftop, jadi memang awetnya mungkin di suhu ruang itu nggak lama, paling banter seminggu gitu kan. Ketika kemudian dibiarkan bisa berjamur gitu kan, bonyok dan sebagainya. Jadi untuk penyimpanannya sendiri memang sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas, itu insya Allah akan awet sampai 1 bulanan masih bisa untuk kita konsumsi. Tapi kalau mau untuk lebih lama lagi, misalnya mungkin mau dikonsumsi 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, ya bisa disimpan di freezer gitu. Jadi bisa dikeluarkan 1 jam sebelum kita konsumsi. Itu lebih awet. Oke, satu poin penting Bu, kurma ini dibudidayakan dengan ini Bu, secara bagaimana, misalnya secara alami, organik, bagaimana gitu Bu? Jadi kelebihan di pohon kurma kita itu adalah karena memang kita fokus ke budidaya kurma secara organik ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia ya, tidak menggunakan pestisida kimia, tapi lebih kepada penggunaan jamu sehat tanaman. Jadi bagaimana kemudian nutrisi tanaman ini bisa terpenuhi dengan jamu sehat tadi yang kita racik sendiri ya dari teman-teman Lumbung Bumi, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan treatment dari jamu sehat tanaman itu memberikan efek yang luar biasa bagi baik untuk pertumbuhan vegetatif tanaman ini ya kan, mulai dari kayak tanaman ini batangnya dulu enggak kecil gitu. Nah alhamdulillah kita bisa lihat seberapa besar diameter batang yang ada di tanaman ini atau mungkin tanaman-tanaman yang lainnya ya kan. Nah jadi secara ini kepada pertumbuhan vegetatif tanaman itu sangat signifikan banget dengan penggunaan jamu sehat tanaman ini. Begitupun kepada buahnya sendiri gitu. Jadi mindset bahwa kita bisa menghasilkan buah atau tanaman yang bisa produktif secara maksimal hanya dengan menggunakan pupuk kimia itu enggak banget gitu, terpatahkan kan? Ya, terpatahkan bahwa ketika kemudian kita menggunakan pupuk organik sekalipun itu memberikan efek yang luar biasa. Jadi bukan hanya secara nilai ekonominya didapat, tapi kesehatannya juga iya, kelingkungan iya dan sebagainya, seperti itu. Karena sudah ada terbukti. terbukti. Pemberian itu Bu, jamunya boleh? Kenapa? Apa tadi tahap pemberian jamunya, jarak pemberiannya? Nutrisi memang, apa aja gitu? Jadi memang setiap bulan rutin ya untuk aplikasi jamu sehat tanaman. Ada beberapa memang yang rutin kami gunakan di sini, mulai dari JST Strong, kemudian PS 200, kemudian asam amino, itu secara rutin diaplikasikan. Selain itu juga kita melakukan pengomposan, jadi penggunaan pupuk kompos itu juga dilakukan. Tetap kompos ya? Iya, jadi aku itu di rumah juga sampah-sampah basah itu dikumpulkan sama suami, diminta dikumpulkan. Jadi ada lubang-lubang yang kemudian dibuat di tengah-tengah sini untuk kemudian sampah-sampah basah tadi ditampung di situ, dan itu memang sangat-sangat signifikan. Jadi mengurangi sampah di rumah dan juga bermanfaat buat tanaman. Seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot kan sebenarnya. Jadi kita hanya menggunakan, memberdayakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi ke lingkungan juga dapat, ke pohonnya juga sehat ya Bu ya. Jadi untuk kompos yang organiknya di rumah itu yang dari sisa buah aja atau sayur dan buah Bu? Semuanya buah masuk jadi satu dari dapur ya, dari dapur jadi masuk semua aja, masukin ke lubang-lubang ini. Mungkin ini tadi ada lubang tadi di situ tuh. Tadi ada yang jatuh teman kita di situ ya. Itu ada lubang aja semua. Jadi sampah-sampah basah itu dimasukin aja. Kadang juga ada nasinya, jadi ayam-ayam ini pada makan ke lubang-lubang itu. Jadi buat ngasih makan ayam juga bermanfaat. Oke, siap. Oh, it hurts the most, 'cause I don't know